as rescuers continued to search for survivors of a sunken South Korean passenger ferry on Thursday. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini ya, gue ingin bahas sebuah hal yang cukup spesial dan menarik. Karena gue pengen ngebahas soal insiden kapal feri di Korea Selatan yang tenggelam di tahun 2014. Yang waktu itu tuh juga jadi insiden internasional atau berita internasional. Karena dengan insiden ini, korban yang gak selamat itu hampir 300 orang lebih. Dan sebagian besar itu adalah anak-anak muda yang masih SMA yang lagi field trip. Dan yang jadi masalah lain juga bukan soal kecelakaan doang, tapi tindakan penyelamatan yang dilakukan sama pemerintah Korea Selatan yang bisa dibilang kurang bijak dalam mengambil keputusan penyelamatan yang cukup banyak intriknya. Sampai akhirnya ngebuat masyarakat dari Korea Selatan dan bahkan internasional itu emosi dan marah banget pada saat itu karena kebijakan-kebijakan yang diambil sama Korea Selatan. So, bagaimana kasusnya? Mari kita simak saja dan let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Seoul Ferry Tragedy. Jadi Seoul atau MV Seoul itu adalah kapal feri yang ngalamin kecelakaan di tahun 2014. Dan tenggelam dengan ratusan korban jiwa yang ada di dalamnya. Nah, kenapa bisa kejadian? Nah, gue mulai dari Seoul Ferry waktu itu tuh apa dan lagi ngapain dia sampai akhirnya bisa kecelakaan. Nah, jadi si Seoul Ferry ini tuh kapal feri yang udah ada sebenarnya sejak tahun 1994. Dan awalnya kapal ini tuh bukan dipakai di Korea, tapi itu justru di Jepang. Nah, setelah operasi sekitar hampir 20 tahun dari 1994, nah kapal ini tuh nggak pernah lagi ngalamin sebenarnya masalah apapun waktu dipakai sama perusahaan sebelumnya. Sampai akhirnya di tahun 2012 ini kapal tuh dijual akhirnya ke Chongchaejin Marine, perusahaan yang memang mengoperasikan kapal ini di Korea Selatan. Nah 2 tahun kemudian di tanggal 15 April 2014 ini kapal berlayar dari Incheon ke Jeju dengan total 443 penumpang dan juga 33 awak kapal. Dan dari 443 orang yang jadi penumpang di dalam kapal ini, 325-nya itu siswa dari Danwon High School. Jadi waktu itu di Ferry Seoul ini tuh mayoritasnya anak sekolahan penumpangnya. Karena memang ini anak-anak sekolahan tuh lagi field trip atau karya wisata lah dibilang, kalau kita Indonesia paling ke museum gitu ya. Kalau ya paling ke Bali atau ke Jogja lah mungkin yang paling mewah ya. Tapi rata-rata biasanya ke museum kalau nggak ke Ancol atau ke Dufan gitu ya. Nah ini mereka tuh yang di Korea kebanyakan field tripnya tuh ke Jeju. Ceritanya sebuah pulau keren lah gitu ya. Dan kalau tadi itu dari bagian penumpangnya yang sebagian besar itu adalah anak sekolahan. Kapal ini tuh bisa dibilang ada di tangan kapten yang sebenarnya juga cukup berpengalaman waktu itu. Karena memang yang jadi kapten di perjalanan ini tuh namanya Kapten Lee Jun Sok. Yang usianya udah hampir 70 tahun dan memang udah 40 tahun lebih punya pengalaman berlayar di laut. Sedangkan untuk awak-awak lain yang ngebantuin kapal ini atau kapten ini, mayoritas dari mereka tuh bisa dibilang kru cabutan atau freelance. Yang memang udah lumrah terjadi juga buat kapal-kapal feri atau yang sejenis kayak gini buat pakai kru freelance. Nah, masuk ke perjalanannya di tanggal 15 April 2014, mereka tuh mulai keluar dari pelabuhan Incheon sekitar jam 9 malam dengan gak ada isu sama sekali. Dan ya, di beberapa jam pertama perjalanan pun gak ada masalah juga sebenarnya. Tapi di jam ke-12 pelayaran di sekitar jam 9 pagi, penumpang yang lagi santai di dalam kapal itu tiba-tiba dapat informasi dari speaker sentral. Kalau kapal mereka tuh mulai tenggelam. Jadi di waktu itu tuh, semua penumpang tuh diinfoin buat tetap diem di tempat mereka masing-masing dan tidak perlu panik. Siapa juga pasti panik kalau gue juga panik. Karena katanya mereka itu tinggal nunggu komando selanjutnya dari kru kapal yang ngomong via speaker sentral. Dan tidak diduga-duga, penumpang di sana yang mayoritasnya anak-anak sekolah Danwon High School itu nurut dan bisa tertib tanpa panik sama sekali. Jadi salut juga ya sebenarnya buat anak-anak ini bisa ngejaga keadaan supaya tetap tertib dan kondusif ya sambil nunggu komando selanjutnya. Karena kalau di Indonesia mungkin gue rasa gue pribadi akan loncat dari kapal ya. Dan di situasi ini si Kapten Lee Jun Sok sendiri tuh udah nelpon bantuan emergency numbernya Korea. Dengan ngasih tahu kalau kapal yang dia kaptenin tuh lagi menuju tenggelam. Dan keadaannya sudah miring juga pada saat itu. Nah di telepon itu kan udah jelas pasti ini kapten juga cukup panik. Karena dengan adanya air masuk ke dalam badan kapal, dia juga nggak tahu dengan jelas berapa lama sampai kapal itu akhirnya miring dan bakal kebalik sepenuhnya. Kecuali mungkin dapetin estimasi. Makanya sambil nunggu bantuan dan jawaban dari emergency line-nya Korea,
Kapten Lee Jun Sok ini akhirnya nelpon kontak lain, yaitu Jindo Vessel Traffic Service. Atau bisa dibilang layanan lalu lintasnya lautnya daerah Jindo. Dan di telepon yang kali ini bisa dibilang si Kapten Lee Jun Sok itu udah mulai bikin curiga. Karena di sana tuh dia bilang kalau dia sendiri itu nggak tahu harus ngapain. Antara nyuruh semua penumpangnya itu lompat ke air atau tetap diam di tempat sampai bantuan militer atau tim SAR itu datang. Jadi emang cukup bikin heran juga ya. Kenapa orang yang udah punya pengalaman di laut selama 40 tahun lebih men. Tapi di keadaan kayak gitu dia justru nggak tahu harus ngapain. Dan si Kapten Lee Jun Sok ini itu bikin makin meragukan setelah dia telepon di jam setengah 10 pagi sama si Jindo Vessel Service. Karena setelah dia bingung dan panik itu, pihak Jindo sendiri tuh nggak bisa ngasih komando ke kapten yang ada di laut. Karena kan yang tahu medannya kayak apa dan keadaan kapalnya kayak gimana, yaitu sebenarnya adalah kaptennya sendiri. Jadi memang harus kapten kapalnya yang langsung bikin yang namanya keputusan cepat yang memang dirasa paling terbaik. Antara nyuruh penumpangnya itu tetap di kapal atau nyuruh mereka semua keluar dari kapal. Jadi bisa kebayang ya, gimana kalau sampai itu anak-anak remaja yang udah nurut dan percaya sama awak kapal malah percaya ke keputusan yang ternyata salah dan meragukan justru. Nah tapi walaupun begitu ya, mereka tuh masih punya harapan. Karena cuma 10 menit setelah dia disuruh ambil keputusan itu, kapal patroli Coast Guard yang pertama tuh datang buat ngeevakuasi mereka. Dan selain kapal patrolinya Korean Coast Guard, di sana juga ada beberapa kapal nelayan yang ngedeket buat ikut ngebantuin evakuasi tersebut. Dan setelah sekitar 1 jam mereka ada di sana, di jam 10.35 itu salah satu anggota Coast Guard itu ngasih laporan ke Korean Air Rescue Service. Kalau semua penumpang itu udah dievakuasi sebelum kapal feri tersebut sepenuhnya kebalik. Walaupun di laporan tersebut juga dia bilang kalau mereka itu nggak ngecek bagian kabin di dalam feri. Tapi dia bilang rasanya udah keluar semua. Gue sih cukup bingung ya, ini di misi evakuasi 400 orang lebih itu di tengah laut masih pakai ada kata rasanya. Itu juga agak sakit sebenarnya ya. Dan setelah evakuasi itu dianggap beres dan kelar gitu ya, ternyata kabar baik itu udah mulai diberitain sama media-media Korea. Karena keluarga, anak-anak yang nunggu di rumah tuh udah dikasih kabar kalau semua penumpang dari Seoul Ferry itu udah berhasil dievakuasi. Dan 476 penumpang termasuk awak kapal itu semuanya sudah aman. Tapi setelah beberapa jam gak ada kabar lanjutan soal di mana keberadaan mayoritas penumpang yang ada di sana, ternyata kabar baru soal fakta kejadian itu baru diberitain lagi. Karena ternyata dari total 476 penumpang dan awak kapal yang ada di kapal feri Seoul ini, cuma ada total 172 penumpang dan awak kapal yang selamat. Sedangkan 295 sisanya itu nggak ada kabarnya sama sekali. Jadi lu bayangin aja ya kalau jadi keluarganya bakal kayak gimana. Udah dikasih harapan sejelas udah selamat semua, tapi tiba-tiba di sore harinya dikasih tahu kalau mayoritas dari mereka tuh nggak tahu gimana keadaannya di dalam kapal. Dan yang paling bikin kesel itu adalah kapten dan awak-awak kapal yang ada di sana itu jadi beberapa korban selamat di kecelakaan ini. Jadi aneh kan ya, penumpang ada yang selamat, awak kapalnya ada yang selamat. Dan kalau dilihat secara teknis ya, ini kapal feri itu ternyata nggak punya spesifikasi yang cukup buat ngebawa beban seberat itu. Karena kalau kita lihat dari data yang ada, si Seoul ini tuh ngebawa total beban kargo tuh sebanyak 3.608 ton. Sedangkan anjuran maksimal kargo yang dibawa itu harusnya ada di angka 987 ton. Jadi emang separah itu overloadingnya. Yang bahkan kalau dihitung-hitung itu sampai 3 kali dari batas anjurannya dari kapal tersebut. Nah ngomong-ngomong soal teknis kapal, akhir-akhir ini tuh memang gue lagi sering banget ya mainin game kapal-kapalan yaitu adalah World of Warships. Jadi World of Warships ini tuh game kapal perang yang basisnya itu MMO team base. Jadi main bareng teman-teman dan udah menangin banyak award juga selama beberapa tahun ke belakang. Nah kayak yang lagi gue lihat sekarang nih ya, ini tuh banyak banget ya kapal perang dari negara-negara di dunia sampai pelabuhan dan kapal-kapalnya tadi tuh bener-bener mirip banget sama aslinya dan grafiknya tuh juga bagus banget. Nah selain dengan kualitas grafis yang segokil ini ya, itu game ini tuh juga bisa kalian langsung download dan mainin secara gratis guys. Karena ini tuh free to play dan free to win juga. Jadi kalian bisa banget mainin dari mulai kapal yang biasa aja sampai yang powerful banget ada semua di sini. Nah ini jadi lu lihat ya, gue lagi main tanding ya. Dan lu lihat di bawahnya juga ada skill-skillnya ya. Dan ini benar-benar kelihatannya real banget untuk game free to play sih, menurut gue ini game yang udah cakep banget sebenarnya. Dan ini tuh memang sebenarnya semi simulator karena jadi emang cukup teknis ya dan cukup strategik ya. Jadi lu nggak bisa asal main juga. Dan itu menurut gue seru karena butuh jam terbang jadinya. Nah ada skill-skillnya. Terus ada perks-perks juga tuh kayak tadi juga musuhnya kan bisa nge-boost ya. Kalau di dunia asli kan tentu tidak bisa. Nah itu yang membuat game ini tuh jadi memang bagus banget karena ada sim kerasnya juga tapi diselingi juga dengan
unsur-unsur video game. Nah ini lu bisa lihat bahwa secara efek pun lu bisa lihat bahwa tembakan-tembakannya juga berasa real banget, kapalnya juga detail banget, movementnya juga benar-benar kelihatan simulator banget. Jadi nggak berasa arcade lah. Tapi beberapa hal juga dimasukin unsur-unsur arcade-nya biar tetap kelihatan dan ke bawah serunya lah. Nah lu bisa lihat ada homing missile juga, terus pengukurannya, presisinya semua juga bisa diatur. Lu bisa lihat gua habis ngeluncurin torpedo tubes ya. Dan reloading gun saya juga durasinya menurut gue cukup akurat dengan dunia nyata ya. Dan lu bisa lihat ini mapnya cukup dynamic ya, banyak tiren-tiren yang ada juga, jadi nggak langsung laut luas doang. Jadi ini bisa jadi vantage point buat lu pada untuk bisa bermain-main di sini ya, untuk ngurusin vantage point-nya. Terus mapnya juga secara visual radar banget. Karena kan team base ya, jadi strategi mesti bener gitu. Nah itu gue udah menang ya. Jadi kalau misalnya lu pada suka dengan game-game seperti ini ya, simulator kapal tempur di laut luas, grafiknya juga bagus, makanya size-nya juga cukup besar karena memang visualnya juga nggak main-main ya untuk game free to play. Nah kalau kalian misal mau cobain, langsung bisa download aja gamenya, pakai link yang ada di deskripsi video di bawah. Dan ada bonus juga buat kalian yang baru pertama kali mainin game ini, tinggal masukin aja promo code Console Battle buat kalian yang main di PS atau Xbox, dan PC Battle buat kalian yang main di versi PC kayak yang lagi gue mainin tadi. Oke, lanjut lagi ke si Seoul ini ya. Masalah yang ada waktu itu tuh ternyata nggak cuman sampai di kapasitas kapal yang melebihi batas maksimalnya. Karena keadaan politik di Korea Selatan juga akhirnya diperparah lagi setelah Presiden Park Geun-hye itu ngasih pertanyaan yang bisa dibilang gila banget menurut gue. Dan itu ditanyakan ke publik. Yang bisa lu pada lihat nih, gimana modelan pertanyaannya Doi. 그렇게 구명조끼를 학생들은 입었다고 하는데 그렇게 발견하기가 힘듭니까 지금요? Nah gimana? Coba lu kalau jadi orang tua murid-murid yang gak selamat terus ngedengar presiden negara lu sendiri nanya dengan polosnya, emang seberapa susah sih nyari siswa yang pakai rompi pelampung? Anjir. Jadi emang ternyata ini orang-orang pemerintah Korea Selatan pada saat itu tuh kayaknya emang agak-agak gimana ya, agak gila gitu ya. Karena sebegitu egoisnya mereka waktu itu saat kecelakaan kapal ini terjadi. Dan kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Karena ternyata ini orang-orang pemerintahan dan militer tuh sebenarnya nggak cuma teleponan buat bikin strategi penyelamatan, tapi malah ngerencanain cara supaya mereka tuh kelihatan bagus di publik. Ini kan sinting ya. Jadi kalau lo lihat sendiri dari data-data yang ada, Presiden Park Geun-hye itu bener-bener kagak muncul ke publik waktu itu kecelakaan mulai dikabarkan. Dan dari rekaman telepon yang ada, itu staf kepresidenan Korea juga kayak kagak ada bedanya. Karena dia tuh bukannya langsung ngasih komando ke militer Korea buat nurunin banyak personil buat melakukan penyelamatan, tapi dia tuh malah nanya lagi dan nanya lagi soal perahu dan juga helikopter evakuasi yang ada kameranya. Karena katanya mereka tuh butuh banget live recording buat data-data pemerintah. Jadi gue rasa emang udah gila banget ya bisa dibilang ya kejadian aslinya waktu itu, karena mereka lebih prefer dapat footage ya daripada ngurusin penyelamatan. Dan gak cuma sampai di staf kepresidenannya doang yang agak sakit, tapi itu petugas evakuasi juga sama gilanya. Karena kan sehari setelah itu kejadian ya, banyak penyelam sipil yang ikut ngebantuin evakuasi jasad yang terjebak di dalam kapal. Dan mereka tuh ngasih keterangan juga kalau itu penyelam militer yang datang sama presiden ke TKP di H+1 kejadian itu. Sama sekali bukan militer profesional, dari mulai skill, peralatan, sampai sikap mereka dirasa sangat-sangat tidak profesional. Karena selain skill dan equipment mereka yang tidak mumpuni, ini orang-orang juga katanya nggak peduli sama keadaan jasad atau korban hilang, yang mungkin aja masih selamat di bagian kapal yang mungkin belum tenggelam sepenuhnya. Dan di sana tuh mereka cuma nyelam dan pura-pura masuk ke dalam kabin kapal biar kelihatan kerja di depan presiden yang lagi mantau ya. Makanya dengan keadaan kayak gitu, ini orang-orang yang suka rela ngebantu itu akhirnya kerja sendiri. Bahkan bisa sampai nyelam 5 kali sehari buat masukin kapal yang udah ada karam di 40 meter di bawah permukaan air. Tapi ini volunteer-volunteer yang udah kerja keras juga bukannya diapresiasi sama pemerintah yang udah 5 kali sehari buat nyelam gitu ya. Tapi malah disuruh cabut dari sana. Dan katanya gak usah ngurusin urusan pemerintah lagi. Ini kan sinting, ini padahal urusan kemanusiaan ya. Karena memang di bulan Juli 2014 tuh semua penyelam sipil itu diusir dari TKP. Dan gak boleh lagi nyelam ke dasar laut buat nyari jasad atau remnant sisa-sisa orang yang ada. Tapi ya memang dengan kasus ini udah jelas kan sebenarnya semua bagian di pemerintahan tuh bisa dibilang salah atas kejadian ini. Dari mulai presiden sampai ke militernya. Tapi karena ini presiden juga gak mau disalahin, akhirnya dia tuh dengan tegas dan keras menyalahkan kecelakaan ini ke Korean Coast Guard. Yang sebenarnya dia suruh-suruh seenaknya juga tanpa ngasih bantuan lebih. Dan blamingnya juga gak sekedar ngebacot doang soal gak bener kerjanya.
Tapi mereka itu semuanya dicabut dari tanggung jawab evakuasi kecelakaan yang ada di laut. Dan kerjaan itu dialihkan ke tim penyelamat yang baru aja dibuat pada saat itu yang kita juga nggak tahu kompetensinya kayak apa. Sedangkan pihak Coast Guard-nya sendiri itu juga ngebela diri. Kalau waktu ada di sana tuh, mereka semua udah sampai ngebela-belain naruh nyawa mereka buat masuk ke dalam sana, ke dalam kapal. Dan sampai berbulan-bulan pun katanya mereka juga udah sampai nggak stabil secara psikologis. Karena ngebayangin jasad-jasad dari siswa-siswa sekolah yang mereka evakuasi dari dalam kapal. Yang walaupun kalau kita track back lagi dari kesaksian penyelam-penyelam sipil yang jadi volunteer, statement ini tuh bisa dibilang cukup beda 180 derajat dari apa yang Coast Guard ini kasih tahu. Dan kalau kita lihat lagi juga sebenarnya secara psikologis kena lebih parah ya tentunya adalah para volunteer ini. Yang beneran kerja sukarela buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Dan bahkan ada juga salah satu dari volunteer itu yang bunuh diri ya sekitar 3 tahun dari kejadian. Setelah nggak kuat lagi sama mental trauma yang dia laluin. Jadi emang kalau dari kesaksiannya volunteer ini, sih harusnya menurut gue lebih benar para volunteer ini. Apalagi sampai ada yang jadi korban trauma kayak gitu dan melakukan bunuh diri gitu ya. Sedangkan dari masyarakat Koreanya, mereka juga ngelakuin demo besar-besaran dari 2014 buat ngasih awareness soal ketidakadilan yang dilakuin sama pemerintah Korea ke korban-korban kapal Sewol ini. Dan demo ini juga bisa dibilang berakhir dengan cukup adil. Karena akhirnya di tahun 2017, Presiden Park Geun-hye itu ditangkap dan dipenjara atas kasus korupsi yang dia lakuin. Yang secara nggak langsung juga ngebuktiin kalau selain karena pemerintah yang memang tidak tegas, kecelakaan ini juga bisa terjadi karena korupsi di bagian kelautan. Karena kan selain Coast Guard yang bisa dipakai semua presiden, ya regulasi pasti dari kapal komersial sendiri juga pasti kan nggak jelas. Sampai si Sewol ini bisa melebihi kapasitas yang memang seharusnya nggak bisa dan nggak boleh diangkat pada saat itu. Karena 3 kali dari kapasitasnya. Jadi ini pasti ada korup-korupnya di dunia kelautan ini ya. Dan untuk Kapten Lee Jun Sok sendiri, dia itu dikenai pasal pembunuhan dan harus dihukum penjara seumur hidup di tahun 2015. Sedangkan 14 awak kapal lain yang selamat itu dihukum penjara 12 tahun. Di persidangan soal kecelakaan ini juga sebenarnya pihak Coast Guard, pihak pemerintah dan si kapten ini bikin masyarakat sebenarnya makin emosi lagi. Karena selama ditanya sama hakim tuh mereka cuma bisa bilang tuh nggak tahu atau lupa ya sama kejadian waktu evakuasi. Dan ya sampai sekarang juga sebenarnya nggak tahu apa motif aslinya. Kenapa ini orang-orang pemerintahan bisa sampai ngelakuin sikap sadis dan gila dan nggak masuk akal kayak gitu ke korban-korban dari kapal Sewol. Yang sebenarnya tidak ada urusan sama politiknya. Atau mungkin ada urusan politiknya cuma kita nggak tahu gitu ya. Karena si presidennya aja korup gitu ya. Nah tapi kan setidaknya presiden korup mereka ditangkap kan. Iya kan. Nah tapi itu dia aja kasus dari Sewol Ferry ini yang menurut gue ternyata lu gak nyangka gitu. Dari kecelakaan kapal seperti itu ternyata berbuntut sampai ke kasus korupsi. Yang terjadi juga sebenarnya di kelautannya, di kemaritiman gitu ya. Itulah berbahayanya kasus korupsi. Bukan cuma masalah duit tapi keselamatan orang-orang juga. Standarisasi yang diubah-ubah segala macam. Makanya per periode kekuasaan kadang-kadang peraturannya diubah-ubah lagi gitu ya. Itu yang bikin orang jadi pada ribet semua sebenarnya. Ujung-ujungnya bayar pakai duit biar urusannya selesai lebih cepat. Kalau kalian punya yang namanya komentar terkait dengan kasus ini silahkan drop di kolom komentar. Dan terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kalian bisa download War of Warships karena menurut gue itu salah satu game yang bagus. Dan kalian bisa coba kan itu free to play guys ya. Dan bisa bareng sama teman-teman lo semua. Dan sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas. So, see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it